kita umat Islam yang patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sebaliknya, jika Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kita paksa untuk kemauan kita, maka Allah menjaminnya dengan la'anittum, kita pasti celaka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rahimana bin nabiyyi alaihi afdhalas salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, alladzi ballaghal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil al-ghummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqullah wa tamassuk bihadzal din tamassukan qawiyan. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya. Takwa juga merupakan bekal yang akan kita persembahkan ketika kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berubah. Di antara kita ada yang menjadi dewasa, pun di antara kita ada yang menua secara usia. Permasalahan datang silih berganti dalam kondisi dunia yang tidak menentu di era disrupsi. Sebagai orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus optimis dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu luar biasa, sembari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan ketahuilah bahwa di antaramu ada Rasulullah. Kalau ia harus menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, kamu benar-benar memperoleh kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Juga diterangkan di ayat lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa dalam diri Rasulullah SAW bersatu, berhimpun apa yang disebut dengan normativitas Islam dan historisitas Islam. Islam normatif artinya Islam yang seharusnya, sedangkan Islam historis adalah Islam yang dilaksanakan. Pada diri Rasulullah SAW tidak ada bedanya antara Islam yang seharusnya dan Islam yang dilaksanakan, karena Rasulullah adalah the living Quran, Al-Quran yang hidup. Tatkala Allah memuji akhlak Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Juga pernah ditanyakan kepada Aisyah
kaifa kana akhlakun nabi, bagaimana akhlak nabi yang agung? Beliau menjawab, wa kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an itu sendiri. Baginda adalah Al-Qur'an berjalan. Jadi antara Islam yang seharusnya dan Islam yang dilaksanakan pada diri beliau itu sama, tidak ada bedanya. Kemudian para sahabat juga demikian, antara Islam normatif dan Islam historis itu sama, karena para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Pun kalau ada perbedaan itu hanya sedikit dan jaraknya tidak jauh. Maka diriwayatkan oleh Hamdalah, seorang sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasul, kami sudah mencoba untuk istiqomah, tapi terkadang juga tidak bisa. Kami mencoba bersyukur, tapi kadang juga kufur. Kami mencoba untuk sabar, akan tetapi terkadang juga emosional. Maka dalam diri sahabat, antara Islam normatif dan Islam historis, jaraknya tidak terlalu jauh, hingga sampai generasi ke generasi berikutnya, dari abad pertama Hijriah sampai sekarang abad 15. Maka saat ini terjadilah gap antara Islam normatif dan Islam historis yang cukup jauh, antara Islam yang seharusnya dan Islam yang kita laksanakan itu cukup jauh. Islam mengajarkan kejujuran, tapi banyak umat Islam yang tidak jujur. Ironisnya, justru negara yang notabene-nya mayoritas bukan Islam, justru orangnya malah jujur-jujur. Islam mengajarkan disiplin, tapi banyak orang Islam yang tidak disiplin. Islam mengajarkan kebersihan, tetapi banyak umat Islam yang tidak bersih. Islam mengajarkan ukhuwah, tapi banyak umat Islam yang konflik hanya karena beda pilihan politik, dan banyak orang yang saling mencela, menghujat, bahkan menfitnah. Hal tersebut bertentangan dengan normativitas Islam. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akan tetapi banyak umat Islam yang tidak berpengetahuan, bahkan acuh tak acuh terhadap ilmu. Islam mengajarkan menuntut ilmu setinggi-tingginya, akan tetapi umat Islam banyak yang tidak peduli dengan ilmu. Kalau diukur dengan United Nations Development Program, umat Islam masih tertinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu ada seorang tokoh di barat yang belajar Islam sebenarnya, yang belajar Islam normatif, belajar Islam dari Al-Quran, belajar Islam dari hadis, dari buku-buku. Beliau tertarik karena ajaran Islam adalah agama yang benar dan indah. Tetapi setelah beliau masuk Islam, beliau berkeliling-keliling di negeri umat Islam. Setelah berkeliling, beliau berkomentar, untunglah saya masuk Islam sebelum saya berkeliling di negeri-negeri Muslim. Sebab kalau saya berkeliling lebih dahulu, mungkin akan berubah pikiran. Karena antara Islam yang dia baca dan Islam yang ia saksikan terjadi perbedaan, ada gapnya. Kalau boleh diibaratkan, Islam normatif di atas bukit, sedangkan Islam historis berada di bukit lainnya. Antara bukit itu ada jurang yang dalam. Memang realitasnya seperti itu. Islam mewajibkan muslimah yang sudah dewasa untuk menutup auratnya, tapi sebagian muslimah tidak menutup aurat. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Terkadang berbeda antara Islam normatif dan Islam historis, antara Islam yang seharusnya dan Islam yang dilaksanakan. Islam melarang riba, tapi banyak lembaga keuangan di Indonesia ini yang menggunakan sistem riba, dan umat Islam tenang-tenang saja berurusan dengan riba. Akhirnya terjerat riba yang adhafan mudha'afah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana solusi dari semua itu? Menurut hemat khatib, walaupun berat, seharusnya kita tetap istiqomah, kita tetap berdakwah, tetap mengajak dan mencoba menganjurkan dan melaksanakannya. Memang ada sebagian orang yang permisif, ada yang lebih ringan dari itu, mungkin ada yang lebih ringan menurut sebagian masyarakat. Apa itu? Kita tinjau hukumnya. Karena sebagian muslimah di Indonesia tidak menggunakan hijab, jilbab,
maka kita tinjau lagi hukumnya. Apa benar menutup aurat itu wajib? Karena sebagian besar lembaganya memakai sistem ribawi. Kita tinjau apa hukum riba itu. Apakah benar riba itu haram? Itu yang bisa dilakukan oleh sebagian orang. Ya, bukan berusaha berdakwah menyadarkan orang Islam itu ikut ajaran Islam yang mulia. Ya, ikut ajaran Rasulullah, tapi berusaha mereduksi syariat, meninjau kembali hukumnya dengan bahasa-bahasa yang sangat hebat, melakukan reinterpretasi, melakukan kontekstualisasi, menggunakan pendekatan ini dan itu, seolah-olah tidak terlihat, seolah-olah melakukan penafsiran kembali, akan tetapi sebenarnya adalah suatu pemaksaan. Kalau kita melihat dan kita menggunakan ayat yang saya baca tadi, sekiranya Rasul yang harus ikut kehendak kalian, pasti kamu akan celaka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, di tengah-tengahmu ada Rasulullah. Kalaupun Rasul sudah meninggal, ada warisan beliau, Quran, hadis, dan turas para ulama. Seharusnya kita umat Islam yang patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sebaliknya, jika Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kita paksa untuk kemauan kita, maka Allah menjaminnya dengan la'anittum, kita pasti celaka. Akan tetapi untunglah kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai iman itu, dan iman itu yang ada dalam hati kita menjadi hiasan. Dan sebagai konsekuensinya, jika kita mencintai iman, otomatis kita membenci lawannya, membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Meskipun hal itu berat, meskipun jalan itu mendaki dan terjal, tetap kita akan lakukan. Jangan sampai dibalik. Oleh sebab itu, wahyu dan akal menurut konsepsi para ulama adalah akal itu mengkonfirmasi wahyu. Tidak mungkin bertentangan antara akal dengan wahyu. Kalaupun ada, kitalah yang belum mengetahui hakikat wahyu ataupun akal tersebut. Saat ini kita terjebak dengan arus modernitas yang begitu luar biasa, sehingga seolah-olah spiritual kita di era disrupsi ini tidaklah penting. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ilmu pengetahuan dan teknologi sejatinya adalah untuk membantu manusia. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, ya, ipteks tidak menunjukkan hakikat hidup yang sebenarnya. Mau kemana kita setelah kehidupan ini? Pasti iptek tidak akan bisa menjawab. Iptek hanya membantu, dan tentu saja kita harus mengetahui etikanya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sebelum kita akhiri khutbah ini, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu istiqomah berada di jalannya, dan nantinya kita insya Allah akan menjadi orang yang husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahad fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimuha wa khaira a'marina awakhiruha wa khaira ayyamina yawma nalqaq. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.